ciri Dirac-Taylor, ya. Taylor itu adalah ya x ya, x0-nya ya itu hampir sama dengan nilai x-nya, ya harus mendekati ya. Jadi x0 itu mendekati nilai x gitu ya, mendekati nilai x, sehingga jika ditanyakan misalnya tentukan tentukan misalnya f sampai x ya, x ya, atau misalnya fx sama dengan ya sin x ya, di mana x misalnya sama dengan 29 derajat ya, maka x0-nya ya harus 30 derajat atau mendekati itu ya, mendekati, atau mungkin 3 ya mungkin 28 derajat gitu ya. Ya, jadi x dengan x0-nya itu harus saling mendekati ya, yang kemarin kita bahas ya, hampir mendekati. Sementara di sin ya, yang umum diketahui adalah sinus 30, kemudian sinus 60 gitu kan ya, kemudian sinus 45 gitu ya, kemudian sinus berapa lagi ya, 45, kemudian 60, kemudian 90, kemudian 180 ya. Nah, ini yang umum diketahui ya. Teman-teman sudah familiar ya, misalnya sin 30 kan udah tahu ya, 0, ya. Kalau 90 berapa? 1. 180 berapa? Min 1 apa ya, Pak? 0. Ini adalah 0 ya. Nah, ini sinus yang umum kita ketahui. Masih ingat ya kemarin ya, kalau kita pakai Dirac-Taylor ya, maka saya ulangi lagi ya, maka x0 itu harus dekat dengan nilai x. Nilai x ini adalah nilai yang kita cari. Sementara nilai x0-nya itu adalah nilai yang diketahui. Ya, jadi harus diketahui nilai x0-nya. Ya, itu sudah diketahui. Nah, sementara nilai sinus yang umum kita ketahui adalah ini 30, 45, 60, 90, 180. Ya, sehingga kalau kita pakai Dirac-Taylor ya, di mana x0 ini ya, ini kan x0 ya berarti ya. Ya, ini berarti kan x0 ya. X0. Ya, ini x0 pada sinus. Ini yang umum diketahui. Ya, sehingga nilai x yang bisa ditentukan kalau kita pakai Dirac-Taylor hanya misalnya 31, kemudian 29 itu ya. Kalau di sini berarti hanya bisa 46, kemudian 44, yang mendekati kan ya. Ya. Kemudian ini x-nya berarti ya, x-nya sama dengan berapa? 61, ini x-nya sama dengan 59 ya. Kemudian kalau ini berarti x sama dengan 91, kemudian x sama dengan 89. Kalau ini berarti x sama dengan 181, x-nya sama dengan 179. Nah, nilai-nilai ini bisa ditentukan ya. Ditentukan kalau kita menggunakan Dirac-Taylor. Hanya ini ya, hanya 31, 29, 46, 44, 61 sampai 179. Kenapa? Karena inilah yang kemudian mendekati ya, kalau x0-nya adalah 30, 45, 60, 90, 180. Ya. Karena x0 itu yang kemarin kita bahas ya, ini harus diketahui hasilnya kan ya. Jadi harus tahu isinya. Gitu. Bisa dipahami maksudnya teman-teman? Insya Allah. Ya. Jadi ulangi lagi ya. Kalau Dirac-Taylor ya, pertama kalau kita pakai Dirac-Taylor, maka x0 itu harus mendekati x. Ya. x0 itu mendekati nilai x. Ya. Di mana di sini saya tulis sini ya. Ya. Di mana x0 harus diketahui kan ya? Ya, harus diketahui. Ya, nilainya harus sudah tahu gitu ya. Jadi nanti tinggal masukkan nilai x0 di sini, nilai x0 di sini, x0-nya berapa di sini, x0-nya berapa di sini, gitu kan ya. Dia harus diketahui hasilnya. Turunan pertamanya, turunan keduanya, dan seterusnya. Ya, contoh misalnya, ya, ini contoh soal. Nah, ini ya, ini contoh soalnya. Ya, ini contoh soal yang kemarin kita bahas.
Ya. Jadi yang ditanyakan adalah F6 ya, berarti X-nya ya. Sementara yang dicari adalah yang diketahui adalah X5. Ini berarti X-nya adalah ini, sementara X0-nya adalah 5. Nah, X05 ini semua sudah diketahui nilainya. Ini kalau dia aslinya sebelum diturunkan dia 125, setelah diturunkan 1 kali nilainya 74, setelah diturunkan 2 kali 30, diturunkan 3 kali 6, diturunkan 4 kali 0. Ya, jadi nilai X0 itu diketahui ya, diketahui ya. Maka yang bisa ditentukan kalau X0-nya adalah 5 dan ini diketahui, maka bisa ditentukan cuma F6 dan F7 yang mendekati. Gitu ya. Jadi hanya yang bisa mendekati dari X0 yang sudah diketahui. Gitu ya. Gitu. Ya. Jadi X0 ini tahu, ini sudah tahu, ini sudah diketahui, ini sudah diketahui. Maka Fx yang bisa ditentukan adalah Fx yang dekat dengan X0. Ya. Kalau misalnya kita sudah tahu sinus 30, maka nilai sinus yang bisa kita tentukan menggunakan Dirac Taylor hanya nilai sinus yang mendekati dengan sinus 30. Bisa 31, bisa 29. Kalau kita misalnya ingin menentukan, ya misalnya tentukan misalnya sinus 17 misalnya, sinus 17. Ya, sinus 17. Nah, berarti ini X-nya kan ya, X-nya adalah sinus 17. Nah, X0-nya berarti yang mana? Ya. X0 kan paling dekat kalau nggak 0 ya. Di sini kan masih ada 0 ya. 0 juga 0 sinus 0 kan kalau 0 ya. 0 derajat berarti kan 0 ya. Diketahui kan ya 0 ya. 0 dan 30 yang paling mendekati. Ya. Yang paling mendekati antara 0 dan 30. Dan paling mendekati adalah 30 kan ya. Ya. Kan ini diketahui adalah sinus 30. Sementara sinus dekat-dekat ini misalnya 18, 17 itu kan tidak diketahui. 17, 16, 16, 18 atau 15, 19 itu kan tidak diketahui ya. Yang diketahui paling mendekati adalah sinus 0 atau sinus 30. Nah, tapi jauh. 17 ke 30 jauh. Maka hasilnya nanti tidak akan akurat. Hasil perhitungan nanti itu tidak akurat. Oke? Paham ya maksudnya ya? Ditangkap ya yang saya sampaikan? Paham, Pak. Oke. Nah, sehingga dimunculkan ya konsep yang baru ya, namanya ya ini ya, Dirac-Maclaurin. Ya, namanya Dirac-Maclaurin. Ya. Nah, apa itu Dirac-Maclaurin? Ya, di modulnya sudah ada ya. Dirac-Maclaurin. Nah, ini Dirac-Maclaurin itu dia gini. Jika ya X0 pada Dirac Taylor ya sama dengan 0, maka ya. Jadi lihat ya, jika X0 pada Dirac Taylor sama dengan 0, ya artinya di Dirac-Maclaurin ya, di Dirac-Maclaurin X0 yang dipakai ya adalah 0 ya. Jadi semua ini diabaikan. Jadi ibaratnya gini ya, dipaksakan ya. Jadi istilahnya X0 pada Dirac-Maclaurin itu dipaksakan ya, dipaksakan atau semuanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kalau di Dirac-Maclaurin itu ini tidak dipakai lagi. Ya, semua ke 0. Semuanya ke 0. Nanti kita lihat konsekuensinya apa. Ya, maka ya kita lihat ya. Maka nanti Dirac-Maclaurin itu menjadi ini. Kalau teman-teman perhatikan tadi kan ini ya. Ya, kalau ini dijadikan 0 ya teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau X0 ini jadikan 0, kemudian ini jadikan 0, ini jadikan 0 ya. Jadi ini 0, ini 0, ini 0 gitu ya. Kemudian ini juga 0, kemudian ini juga 0, kemudian ini juga 0, ini juga jadinya 0. Nah itu. Jadi kalau pada Dirac Taylor dijadikan Fx0 jadi sama dengan 0, jadi semua diarahkan ke 0, ya maka itulah Dirac-Maclaurin. Ya. Jadi kita akan menulisnya ya, maka nanti ya di Dirac ya
Jadi di deret Maclaurin, maka dia nanti gini. Ya, fx itu sama dengan, nah kalau deret Taylor kan tadi sini masih x0 ya. Nah sekarang semua x0 ini adalah sama dengan 0. Berarti sini sekarang sama dengan 0, ganti 0. Ya, ditambah dengan turunan pertamanya ketika dia 0, ya, kemudian dalam kurun x dikurangi 0, gitu ya, x dikurangi 0, kemudian ditambah turunan keduanya di titik 0, ya, kemudian di sini 2 faktorial, gitu ya. Ya, kemudian di sini x dikurangi 0 pangkat 2, ya, ditambah dan seterusnya sampai nanti turunan ke n-nya, ya, di titik 0, ini n faktorial, kemudian di sini x min 0 pangkat n, ya, pangkat n. Dan inilah deret Maclaurin. Ya, atau kalau kita sederhanakan lagi berarti fx sama dengan sini f0, kemudian di sini turunan pertamanya pada titik 0, ya, dikali x, ya, x min 0 berarti x, kemudian ditambah dengan turunan keduanya di titik 0, kemudian di sini 2 faktorial, di sini x pangkat 2, ya, ditambah dan seterusnya sampai kemudian turunan ke n di titik 0, n faktorial, ya, sampai x pangkat n. Ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai deret Maclaurin. Ya. Jadi ini, ya, yang ini teman-teman, ya, inilah yang kita sebutkan deret Maclaurin, ya. Ya, ini namanya deret Maclaurin. Ya, ini deret tanah. Ya, ini namanya deret, ya, Maclaurin. Ya, kapan itu? Ya, saat, ya, x0 sama dengan 0. Ya. Jadi saat x0 sama dengan 0. Maka jadilah dia deret Maclaurin. Ya. Jadi kalau di deret Taylor tadi, di deret Taylor itu, ya, ini masih x0 pakai x0 pakai x0. Sehingga x0 di sini yaitu macam-macam, ya. Bisa misalnya kalau sinus, ya, berarti bisa 30, bisa 45, bisa 60, bisa 90, bisa 180, ya. Tapi kalau di deret Maclaurin semua ini tidak dipakai, ya, semuanya dipaksakan semua ke 0, satu titik saja. X0-nya cuma satu, mana? 0. Ya. Itu di deret Maclaurin. Gitu, teman-teman. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjutkan, saya ingin jelaskan gini. Apa sih gunanya belajar deret Taylor dan deret Maclaurin? Gini, teman-teman. Kalau misalnya gini, ada pertanyaan, tentukan sinus misalnya 5 derajat misalnya. Tentukan sinus 5 derajat. Ya. Kalau ada pertanyaan, tentukan sinus 5 derajat. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Bagaimana cara menentukan sinus 5 derajat? Pakai kalkulator. Oke. Caranya, ya, pertama pakai kalkulator kan, ya? Pakai kalkulator. Gitu kan, ya? Oke, selain itu, apalagi? Cara kedua? Bikin segitiga, Pak. Ya, manual. Segitiga. Ya, gambar segitiga kan, ya? Segitiga. Ya, teman-teman sudah tahu kan caranya, ya? Dibuat segitiga, dan segitiga siku-siku seperti ini misalnya, ya. Kemudian di sini, ya. Nah, ini dipaskan sudutnya di sudut ini kan, ya, 5 derajat, ya. Maka jika ini adalah A, ini B, ini C, maka kita akan peroleh nilai sinus 5 derajat itu adalah B per C. B per C. yang itu kan, ya. B per C. Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah di kalkulator itu yang cara pertama nih, kalau kita pakai kalkulator, bagaimana caranya kalkulator itu menghitung sinus? Misalnya, teman-teman, saya buka kalkulator dulu. Oh ini. Ya, ini, ya. Nah, ini misalnya, ya. Ya. Ini misalnya sinus 5. Ya, salah, ya. Oh, 5-nya dulu, ya. Sorry. Ya, 5, kemudian sinus. Nah, ini, ya.
keluar 0,087. Itu sinus 5 derajat. 0,087 gitu. Nah, bagaimana caranya kalkulator ini menghitung nilai sinus 5 derajat? Apakah kalkulator bisa melakukan cara nomor 2? Tidak. Nah, apakah yang dilakukan oleh kalkulator adalah cara nomor 2 dengan cara membuat segitiga dulu pada sudut 5 derajat, lalu dihitung panjangnya B, dihitung panjangnya C, lalu dibagikan, dibagi B per C gitu. Dapatlah sinus 5 derajat. Kira-kira seperti itu atau gimana? Jawabannya tidak mungkin. Kalkulator melakukan cara nomor 2 ini. Ya, karena nggak mungkin kalkulator itu menggambar. Kan gitu ya. Kalkulator itu tidak mungkin menghasilkan gambar. Membuat gambarnya dulu. Bikin gambarnya, ukur sudutnya, kemudian ukur panjangnya, baru kemudian dibagi. Itu nggak mungkin. Nah, apa yang dilakukan oleh kalkulator? Nah, di kalkulator itu sudah ada algoritma. Ya, yaitu algoritma untuk deret Maclaurin. Ya, deret Maclaurin. Ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh cara ketiga inilah yang digunakan oleh kalkulator. Ya. Jadi kalkulator itu bisa menghitung sinus 5 derajat itu pakai cara yang ketiga ini, pakai deret Maclaurin. Ya, bukan cara yang nomor 2. Ya, bukan ini. Itu nggak mungkin. Kalkulator tidak bisa melakukan ini. Ya, karena ingat kalkulator itu kan mesin ya. Dan mesin kalkulator termasuk komputer itu hanya bisa melakukan penjumlahan, perkalian, kemudian pengurangan dan pembagian. Hanya 4 itu, hanya operasi aritmatika yang bisa dilakukan oleh kalkulator. Kalkulator itu tidak punya kemampuan untuk mengukur panjang, tidak punya kemampuan untuk mengukur sudut. Ya, kalkulator tidak bisa melakukan itu. Kalkulator hanya bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, jadi rumus deret ini, deret Maclaurin inilah yang kemudian dimasukkan di kalkulator. Dijadikan algoritma di kalkulator. Ya, dibuat kodenya. Ya, jadi coding di kalkulator atau coding di aplikasi kalkulator di laptop kita atau di HP kita itu pakai rumus ini. Ada rumus ini. Ya. Di rumus ini sudah ada di kalkulator. Gitu. Oke. Nah, gimana caranya? Coba kita lihat. Ya. Bagaimana caranya kalkulator dengan deret Maclaurin? Ya. Misal untuk sinus ya. Contoh kasus sin X ya, sin X. Nanti kita lihat contoh sinus 5. Ya, sin X. Berarti kan fx adalah sinus X kan ya? Benar ya? Kalau f aksen X ya, ini apa? Ya, nanti kan rumusnya kan ada gini ya. Kemudian apa nih? F-nya, fx-nya. Berarti ada f, nanti kita ganti 0, kemudian f turunan pertamanya, f turunan keduanya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat dulu turunannya. Ini apa teman-teman? Cos X. Cos X. Cos X. Ya, turunan keduanya. Min sin X. Minus sin X. Sin X. Turunan ketiganya. Min cos X. Min cos X. Turunan keempat. Sinus X ya. Sin X. Ya, kemudian Ya. kelimanya adalah cos X. Yang itu ya? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang ini kita jadikan 0. Berarti kalau 0, karena X diganti dengan 0, berarti ini menjadi sinus 0 sama dengan. Gitu kan ya? Kemudian sama, ini kita ganti turunan pertamanya pada titik 0. Ya, salah. Cos ya. Ya, cos 0. Ya. Kemudian turunan keduanya pada titik 0, berarti ini min sin 0. Kemudian turunan ketiganya pada titik 0, ini menjadi cos 0. Ya. Kemudian turunan keempatnya pada titik 0, menjadi sin 0. Kemudian turunan ke-5-nya pada titik 0 menjadi cos 0. Oke, tentukan nilainya teman-teman. Sinus 0 sama dengan 0. 0, cos 0 sama dengan 1. min sin 0 sama dengan 1, min sin 0. 0. 0 ya. Min 0 ya. Min 0 atau 0 gitu ya. Kalau ini berarti min 1 kan ya. Min 1. Ya, kemudian sin 0, 0, cos 0. 0. 1. Gitu kan ya. Nah, sekarang hasilnya ini kemudian kita balikkan ke
masukkan ke rumus ini. Ya, kita tulis di rumus ini. Nah, tadi yang kita cari adalah fx-nya adalah sin x kan ya? Sin x. Benar ya? Kemudian f0-nya untuk sin x, f0 untuk sin x. Ini berarti kan ya, turunan f0-nya ya, berarti kan 0 ya. Ini fx-nya itu adalah sin x, f pada titik 0, f pada titik 0 itu adalah 0. Ini 0 kan ya. Kemudian turunan pertamanya berapa? Turunan pertamanya adalah 1. Berarti ini 1. Kan gitu ya. 1, kemudian x ya, ini ada x ya, 1x, ini 1x. Ya, kemudian ditambah ini turunan keduanya. Salah. 0. 0 ya. 0. Ini 0 per 2 faktorial dikali dengan x kuadrat ya. Benar ya? Kalau kita sekarang pakai n-nya berarti yang ketiga. Yang ketiga pakai pola n ini. Kalau turunan ketiga berarti apa teman-teman? Min 1. Min 1 ya. Berarti sini per 3 faktorial. min 1 per 3 faktorial. X pangkat 3 gitu ya. 3. Oke, kemudian yang ke 4 0 ya. Plus 0 4 faktorial ya. Iya. X pangkat 4. Oke, kalau kita teruskan yang ke 5 1. yang kelima 1 ya. 1 berarti ini plus 1, kemudian ya 1 berapa? 5 faktorial ya. 5 faktorial X pangkat 5. Gini ya. X pangkat 5. Ya, dan seterusnya. Ya, kita pakai 5 ini saja. Oke, kita tulis. Ini 0, ini X. Kemudian ini 0 per 2 faktorial, 0 kali X kuadrat 0. Ya. Kemudian ini min sepertiga, berarti min sepertiga faktorial. Berapa teman-teman? Min 1 per 6. Min 1 per 6. Ya, X pangkat 3. Gitu kan ya. Kemudian plus, ini 0. Ya, ini kan 0 ya. Berarti langsung ke 5 nih. Berarti ini plus, ini 5 faktorial. Atau saya tulis dulu ya, ininya ya, sebentar ya. Biar tidak membingungkan. Ini 3 faktorial. Ya, kalau ini tidak usah saya tulis, ini plus 0. Kemudian plus 1/5 faktorial. Ya, X pangkat 5. Kan gitu ya. Benar, teman-teman? Ini kalau teman-teman teruskan, kan kelihatan polanya ya. Pak, X yang 3 kurang X. Gimana? Yang 1 per 3 faktorial nggak ada X-nya. X pangkat 3 ya? Benar ya? X pangkat 3 tadi. Oke. Kalau ini kan kelihatan polanya ya. X pangkat 1, X pangkat 3, X pangkat 5, kemudian positif, negatif, berarti sini mestinya negatif. Kemudian sini X pangkat 7, kemudian sini mestinya 1/7 faktorial. Kan gitu ya? Kelihatan polanya kan? Kelihatan. Ya. Kemudian kalau teruskan kira-kira apa? Plus 1 per 9 faktorial. 1 per 9 faktorial X pangkat 9. X pangkat 9. Inilah rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian untuk sinus. Ya, rumus inilah yang masuk ke algoritmanya kalkulator atau algoritmanya di program kalkulator ini kemudian masuk ke kalkulator. Ya. Jadi di otaknya, di prosesnya kalkulator itu sudah ada ini ya, di chipnya kalkulator sudah ada rumus ini. Sehingga kalau kita tanyakan di kalkulator ini tentukan atau minta kalkulator tentukan sinus 5 derajat, maka sinus 5 derajat ini akan dimasukkan ke rumus ini. Ke rumus penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Maka kalkulator bisa menentukan berapa sinus 5 derajat tanpa harus melakukan pengukuran tadi ya. Tanpa harus melakukan sudut-sudut ini. Ini kalau kita manual bisa ya. Tapi kalau kalkulator itu tidak pakai cara manual ini ya. Tapi dia pakai rumus deret Maclaurin. Dia akan pakai cara ini, rumus ini ya. Itu sinus. Nanti ada cos, nanti ada tangen, nanti ada ln, nanti ada logaritma. Semua ada rumusnya. Ya. Nanti kita lihat ya, nanti kalau cos seperti apa, kalau tangen seperti apa ya. Kemudian kalau ln seperti apa, logaritma seperti apa, semua ada rumusnya. Nah, rumus-rumus itu kemudian digunakan oleh kalkulator. Ya. Jadi ingat ya, kalkulator itu hanya bisa melakukan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh kalkulator. Ya. Sehingga di algoritmanya kalkulator, untuk semua rumus-rumus yang kita minta, ya misalnya rumus apa ya, rumus sinus, ya kosinus, tangen, dan lain-lain semua rumus di sini, semua harus dialgoritmakan berupa penjumlahan, perkalian, pengurangan. Ya. Entah bentuknya
bukan deret atau bentuknya deret. Nah, sekarang coba kita bandingkan ya. Cara kita hitung ini, kita hitung manual ini, dan kita hitung dengan kalkulator ya. Ya kok kalkulator kan mesin ya, maka dia bisa menghitung cepat ya, dan kita juga bisa menghitung secara manual meskipun kita tentu akan lebih lambat. Ya. Nah, jadi kita punya rumus ini ya, kita punya rumus ini bisa di-copy enggak ya? Nah, caranya ya kita pakai rumus ini ya. Pertama, sinus 5 derajat ini ya, ini kita konversi dulu ke radian ya. Ke radian itu sama dengan sinus 5 derajat ya dikali dengan pi per 180. Maka nanti dapat radiannya. Nah, radiannya itu yang menjadi X. Ya. Ini berapa, teman-teman? 5 derajat dikali dengan pi per 180 derajat. Ini berapa? Berapa? nol koma 087. 0,087. Masih ada belakang komanya nggak? Pi Ya? 1. Pi itu 180 kan? Alah. Gimana, Mas? Nilai pi berapa derajat, Pak? Alah, kok naik kecil ya? Pi itu nilainya 100 3,14 kan? 22/7. Pi itu kan 22/7 ya? 22/7 atau sekitar 3,14 ya. Ini dapatnya berapa? Pi per 180 kali 5? 0,0872. Oke, itu ya. 0,872. Nah, ini yang jadi X ya. Jadi kalau kita menghitung penjumlahan, perkalian, pengurangan, kita nggak bisa pakai sudut ya. Kita harus pakai radiannya. Ya, kita harus pakai radian. Oke. Nah, berarti sekarang kita akan menentukan sinus 5 derajat itu ya. 5 derajat itu sama dengan sinus 0,0872 dalam bentuk radian. Kalau ini dalam bentuk sudut. Nah, maka caranya gimana? Tinggal masukkan sini ya. 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 Jadi 0,087 inilah jadi X-nya itu adalah 0,0872 ya. Dalam bentuk radian ya, bukan dalam bentuk sudut ya. Jadi X-nya nggak boleh dalam bentuk sudut, X-nya harus dalam bentuk radian seperti ini. Cara mengubah sudut jadi radian kalikan pi per 180. Maka nanti akan dapat radian. Nah, radian itulah kemudian kita jadikan X. Maka ini tinggal masukkan sini sesuai dengan rumus di atas ya. Sesuai dengan rumus di atas ini tinggal masukkan yang berarti sinus 0,0872 sama dengan X, X-nya berarti 0,0872 dikurangi dengan sepertiga. Ini berapa nih? Sepertiga itu berarti berapa? 1/6 ya. 1/6 0,0872 pangkat 3 ditambah dengan kalau 1/5 itu berapa? 5 kali 4 20. Ya, 20 kali 6 120. 1/120. Iya. 0,0872 pangkat 5 gitu kan ya. Oke. Kita geser. Kemudian dikurangi dengan ini berapa ini? Sebentar ya, saya juga pakai kalkulator ini. Oke, 120 kali 6 kali 7. 5.000. 5.040 ya. Sebentar ya. Ya, sampai kecil aja ukurannya. Ya. Oke, dikali 0,0872 pangkat berapa? Mana tadi dia? Ini ya, pangkat 7 ya. Pangkat 7. Ya. Kemudian ditambah ya. Ditambah kok kecil banget. Ya. Ditambah. Nah, ini berarti kali 8 kali 880 ya. Oke. Dikali 0,0872 pangkat 9 ya. Nah, coba teman-teman hitung. Wow.
0,0872 ya, dikurangi dengan saya juga hitung ya. 0,0872 sebentar. Saya hitung juga nih. Pangkat berapa itu? Pangkat 3 sama dengan ini, kemudian bagi 6. Oke. Berarti dikurangi dengan 0, atau sorry. Ya, atau 1,105 kali 10 pangkat ke 1, 2, 3, 4 minus 4 ya. Itu. Kemudian ditambah dengan 0,0872 pangkat 5 sama dengan ini dibagi dengan 120. Ya. Ini 4,201 kali 10 pangkat minus 8 ya. Kemudian dikurangi dengan 0,0872 salah 0,0872 pangkat 7 dengan ini dibagi dengan 5,040 sama dengan ya, 7,606 kali 10 pangkat pangkat 12 ini 12. Nah ini ya, ini sampai sini aja ya, yang ini nggak usah biar nggak kelamaan ya. Ini masih ada plus ini ya, tapi kita biar nggak terlalu lama kepanjangan ya, ini masih bisa nambah ini sebenarnya ya, yang bagian ini ya. Tapi kita sampai di sini saja ya, kita pakai yang ini saja, sini sampai di sini ya, yang ini ya, yang ininya belum kita hitung. Nah coba teman-teman, ini dikurangi ini ditambah ini dikurangi ini dapat berapa? Kita tolong ya, dihitungkan. Ini 0,0872 dikurangi dengan 0,0001105 ditambah dengan 0,0000421 dikurangi dengan 0,0000012 ya, 76. Oke. Ada yang menghitung? Jangan deh. Coba dihitungkan ya teman-teman ya. 0,0872 dikurangi 0,001105 ditambah dengan 0,012345674201 terus dikurangi dengan 0,1234567891011 1234567891011 7606 sama dengan 0,0. Ada yang selesai? Ada yang sudah dapat hasilnya? 0,087. 0,087 87. masih ada belakangnya? Disebutkan aja belakangnya berapa? 0895. 08 dan 5. 542. Berapa? 87 08 895 089542. 9542. Ya udah gitu aja ya kebanyakan. Oke, nah sekarang coba bandingkan. Sekarang pakai atau saya tunjukkan langsung ya. Sekarang kita pakai, nah ini ya tadi sinus ya. Bandingkan ini 87155 ya. 87155. Ya, kalau kita pakai sinus 5 dari kalkulator langsung dapatnya 0,088755. Ya. Nah, jadi kalau kalkulator langsung 5 derajat itu sama dengan 0,087155. Yang gitu ya. Ya, artinya apa? Artinya perhitungan di kalkulator menggunakan rumus ini itu panjang berarti. Ya, kalau kita kan hanya sampai N ke-7. N ke-7 ini. Kita dapatnya segini. Kalau kita perpanjang lagi, maka hasilnya bisa lebih akurat. Bisa mendekati 0,087155. Ya, kalau ini kan masih ada selisihnya ya. Kalau ini 0,08708, kalau harusnya 0,087155. Kalau ini 0,89. Apa penyebabnya? Karena sukunya. Suku yang kita gunakan itu sampai N ke-7. Ya. Karena kita hitungnya manual ya. Tapi kalau kalkulator dia menghitungnya pasti panjang. Ya pasti di sini masih ada. Kalau kita teruskan ini rumusnya, ini masih bisa kita teruskan. Kalau kalkulator kan gampang ya, karena dia mesin, dia bisa melakukan penjumlahan yang panjang sekalipun. Gitu.
Oke, bisa dipahami sampai di sini? Sebelum saya lihatkan bedanya dengan deret Taylor nanti. Berarti itu tidak terbatas Pak, sampai suku berapa Pak? Ya. Gunakannya, Pak. Terserah. Sampai Kan kita kan tadi pakai suku ke-7. Ya, sebenarnya gini, di kalkulator itu ya, dia akan menghitung menambah terus ya, sampai kemudian nanti dapat yang paling sedikit selisihnya. Jadi gini teman-teman, maksudnya gini. Jadi kan kalkulator kan mesin ya, dia mesin, dia bisa melakukan perhitungan sepanjang apapun. Ya tergantung kualitas kalkulatornya ya. Kalau kalkulatornya, karena kan di kalkulator itu pasti ada prosesornya ya, pasti ada chipnya yang bekerja, otaknya yang bekerja. Semakin besar otaknya ya, semakin cepat perhitungannya. Gitu ya. Nah, dia nanti akan menghitung. Jadi dia menghitungnya sampai suku ke-7 misalnya. Setelah itu dia hitung juga sampai suku ke-9. Dia menghitung suku ke-7, dia menghitung suku ke-9. Kalau selisihnya masih jauh antara suku ke-7 dan suku 9, ya, maka dia lanjutkan ke suku ke-11. Kemudian dia beda dilihat lagi selisihnya antara 9 dan 11. Kalau ternyata masih jauh, maka dia menghitung. Maka dia akan melakukan namanya iterasi. Ya, kalau di komputasi juga ada ya, namanya iterasi. Dia akan menghitung sampai selisih antara dua suku terakhir yang dihitungnya itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kalkulator itu menghitungnya tidak mesti sampai misalnya suku ke 29 misalnya, atau suku ke 21, nggak mesti, itu beda-beda. Kalau 5 derajat nanti sampai suku ke berapa, kalau 6 derajat nanti sampai suku ke berapa, kalau 7 derajat nanti sampai suku ke berapa, itu beda-beda. Ya, bagaimana cara mengakhiri ya terjadi proses terminasi perhitungan? Caranya adalah dia akan sampai pada titik di mana dua suku terakhir, ulangnya, dua suku terakhir ya selisihnya 0. Gitu. Apa nggak kira-kira maksudnya, Mas? Paham Pak, paham Pak. Ya. Misalnya gini tadi ya, saya ulangi lagi ya, biar teman-teman yang lain juga paham ya. Ini kan dia menghitung sampai suku ke-7 nih. Suku ke-7. Ya. Tapi sebelumnya dia sudah menghitung sampai suku ke-5. Di kalkulator itu sudah ada perhitungan sampai suku ke-5. Nah, dia dapat nilai suku ke-5 berapa? Kemudian hitung sampai suku ke-7. Oh, ternyata suku ke-5 hasilnya berapa, suku ke-7 hasilnya berapa? Selisihnya masih besar, masih 0,0 sekian. Nah, maka dia akan mengulangi di suku 9. Kemudian dilihat lagi selisihnya antara suku ke-7 dengan suku 9. Kalau ternyata masih besar, diteruskan ke suku 11. Dilihat lagi selisihnya suku 9 dan suku 11. Sampai nanti selisih dua suku terakhir yang dihitung, itu sama dengan 0. Kalau 0 berarti itulah hasilnya. Inilah hasilnya. Ya. Nanti kalau misalnya kita tanya sinus 10 derajat, sinus 10 derajat misalnya, sama prosesnya. Dia akan menghitung, ya, iterasi namanya, iterasi perhitungan, sampai nanti dapat selisihnya antara dua suku terakhir itu sama dengan 0. Oke, jadi paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi mungkin terkait dengan ini? Ini juga sebenarnya dasar untuk kimia komputasi ya. Nanti kita akan lihat nanti. Jadi kalau sama prosesnya kimia komputasi, dia perhitungannya iterasi. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, apa bedanya sekarang dengan deret Taylor? Nah, kalau deret Taylor bagus sebenarnya. Kenapa bagus? Karena kan basisnya itu kan ini ya. Kalau kita cari sinus 31 misalnya, sinus 31, basisnya apa? Sinus 30. Berarti nanti paling cuma 2 suku ketemu. Sinus 31, hasilnya akurat. Paling cuma 2 suku atau mungkin 5 suku udah ketemu sinus 31 dan itu akurat. Atau misalnya sinus 29, basisnya apa? Sinus 30. Nggak jauh, ya. Nggak jauh dari 0,5. Pasti nanti ini sinus 31 atau sinus 29 nggak jauh-jauh dari 0,5. Maka nanti dengan iterasi mungkin cuma berapa kali, ketemulah hasil yang akurat. Untuk sinus 30. Sinus 31 atau sinus 29. Gitu. Ya. Kelebihannya di situ. Tapi kekurangannya adalah ada banyak data input yang harus kita masukkan di memorinya kalkulator. Ya. Data ini harus kita simpan di kalkulator. Sinus 30 itu 0,5 ya, sinus 45 itu setengah angka 2 ya. Nah, itu kalkulator kan harus disimpan di memorinya kalkulator. Maka nanti memorinya kalkulator itu akan penuh. Kebanyakan data yang kita masukkan. Itu kelebihan, itu kekurangan dan kelebihan kalau deret Taylor. Nah, kalau deret Maclaurin, kelemahannya iterasinya panjang. Ya, iterasinya panjang. Tapi memorinya menjadi lebih leluasa karena cuma satu yang kita masukkan, cuma sinus 0 sama dengan 0. Ya. Sehingga memorinya lebih leluasa. Nyimpan datanya ya lebih leluasa bagi deret Maclaurin. Tapi problemnya tadi kalau dari Maclaurin iterasinya panjang. Jadi proses perhitungannya jadinya harus panjang. Problemnya di situ.
Ya, bisa dibedakan teman-teman? Bisa, Pak. Ya, kira mudah ya, mudah untuk dipahami. Pak, berarti kalau untuk apa ya kayak ngitung manual itu lebih baik pakai yang Taylor, sedangkan kalau yang kalkulator itu McLaurin. Iya, Seperti itu kan, Pak? Deret Taylor kalau kemudian kita tahu data ini ya, data-data ini sudah ada. Gitu ya. Sebenarnya kalau manual kan paling gampang pakai ini ya, kalau manual ya. Mana tadi itu? Yang sudut tadi itu ya, yang sudut. Nah ini, paling gampang kan kalau manual ini kan ya. Kalau mau pakai deret McLaurin ya masukkan aja ke kalkulator kan ya. Karena kalau kita mau deret manual, berarti kita harus tahu rumusnya deret McLaurin-nya sinus kan ya. Kita harus tahu ini, hafal ini. Ya. Kita harus tahu ini, dan kalau deret McLaurin, kalau deret Taylor nanti juga kita harus tahu, kita harus bikin dulu rumus sinusnya. Ya, karena ini X dikurangi, nanti misalnya kalau 29 berarti X dikurangi 30 gitu kan ya. Nah, itu kan jadinya panjang. Ya. Problemnya di situ sebenarnya, jadi kalau deret Taylor tadi masih ada ini ya, dikurangi ini, kita harus kurangi ini kan ya. Oke, kalau teman-teman mau, sebenarnya tidak perlu dicari ya, tidak perlu nyari bagaimana rumusnya deret McLaurin-nya sinus ya. Di buku-buku textbook itu sudah ada. Bentar ya, ini ada nggak di sini? Ini Taylor ya, deret McLaurin. Kalau sinus ini sinus. Kalau E pangkat X ini rumusnya ya. Oh, sudah habis. Ya, ini. Nah, ini kalau ln. Ya, ini kalau ln ya. Ini kalau ln X. Ya, ln X nanti rumus deretnya ini. Ya. Kalau terus apa? Ini E pangkat X min X. Oke. Ya. Jadi gini teman-teman, jadi semua di sini ada ln, sinus, cos, tangen, ya, semua itu sudah ada rumus deret McLaurin-nya, dan semua itu sudah disimpan di memorinya kalkulator. Ya, tinggal kalkulatornya pakai. Ya. Dan basisnya kalau deret McLaurin semua X adalah 0 ya. Berarti nilai sinus 0 sudah ada di memorinya kalkulator, nilai cos-nya sudah ada, nilai tangennya sudah ada. Gitu. Oke, bisa dipahami sampai di situ? Oke, itu untuk materi deret ya, baik deret Taylor maupun deret McLaurin. Nah, sekarang kita akan masuk ke deret yang lain ya. Kita akan membahas deret yang lain, deret yang terakhir, yaitu deret Fourier. Deret Fourier. Ya. Oke, deret Fourier. Di modulnya ada ya sebenarnya deret Fourier itu. Jadi deret Fourier itu ya ini ya. Jadi ini dia merupakan hampiran. Hampiran itu pendekatan ya, atau pendekatan. Ya, pendekatan ya untuk fungsi periodik ya, untuk fungsi periodik ya, yaitu fungsi yang berulang ya, fungsi yang berulang ya, fungsi yang berulang ya. Apa contohnya? Contoh ya sin ya, sin X misalnya ya, sin X, cos X ya, kemudian tangen X ya, dan seterusnya. Ini semua adalah fungsi yang berulang ya, fungsi periodik ya. Kita lihat misalnya misal sin X ya. Nah, kalau teman-teman lihat fungsi tulisannya sin X ya, maka itu kan nanti dia sepertinya. Nanti dia seperti ini. Ya, sin X itu ya. Dia nanti oke, sebentar. Oke. Ya. Bentar ya, teman-teman. Oke. Ya, jelek ya. Saya coba gambar yang bagus dulu. Oke. Ya. Oke, gini ya. Ini sinus X ya, sin X ya. Ya, sinus X ya, di mana di sini adalah 0 ya, kemudian di sini pi ya, di sini 2pi ya. 2pi, di sini nanti 3pi, di sini 4pi
ya 4pi. Sini 5pi, ya dan seterusnya. Ya. Pi itu sama dengan 180, kalau 2pi itu sama dengan 360. Ya. Kalau 3pi berarti 3 kali 180 ya, 3 kali 180. Kalau ini berarti 4 kali 180 ya dan seterusnya. Gitu kan ya. Gitu. Nah, kenapa kok disebut berulang? Ya, karena sinus X itu akan sama, pasti nilainya sinus X berapapun, ya, itu pasti akan berulang sama dengan sinus X plus 2pi. Pasti kayak gini. Ya, maksudnya gini. Coba teman-teman perhatikan misalnya, kalau saya tulis di sini, ini sinus X. Ya, sinus X di sini misalnya ya. Maka nanti sinus X ini itu akan berulang nanti di sini. Nilainya sama dengan ini. Ya, ini nanti akan berulang di sini. Nilainya sama dengan di sini. Yang gitu kan ya. Ya. Jadi kalau ya ini kan sorry ini X ya. X ya kalau sini sinus X ya, maka nanti di sini itu pasti sinus X ya plus 2pi. Yang gitu kan ya. Di sini pasti sinus X plus 4pi dan seterusnya. Ya. Artinya nilai ini itu akan berulang. Ya. Dia akan dapat lagi di sini. Kemudian ini akan berulang lagi di sini dan seterusnya nanti dia akan berulang lagi nanti di sini. Dia berulang. Ya. Nah, karena berulang itulah maka berarti dia bisa dinyatakan sebagai deret. Ya, ini kan dideret kan sin X, kemudian sin X plus 2pi, sin X plus 4pi, sin X plus 6pi. Nah, itu kan berarti dia deret. Ya. Dan nanti bisa dinyatakan sebagai bentuk deret. Ya. Nah, maka nanti sinus X itu sebagai sebuah fungsi periodik, fungsi yang berulang, ya, dia dapat ya. Jadi sinus X itu dapat dinyatakan ya. Ya, dapat dinyatakan misalnya sebagai fungsi X ya, jadi dapat ditulis atau langsung dari modul ya, karena ini nggak panjang nih ya, nanti lihat di modulnya, saya lihat di modul ya, langsung di modul gini ya, ini ya, dia dapat dinyatakan seperti ini ya. Ya, jadi kalau ini misalnya salah, mana dia ya, kalau ini misalnya sinus ini ya, ini sin X ya, berarti sin X ini bisa ditulis seperti ini ya, nanti tinggal X-nya diganti, ini X-nya diganti ya, ini panjang ya, karena nanti A0-nya nanti harus pakai ini, nanti X-nya diganti, turunannya berarti ya turunan integralnya ya, integral sin X ya antara min pi sampai pi, kemudian nanti AN-nya nanti pakai ini, berarti turunan cos dari X-nya ya, kemudian BN-nya ini BN ini panjang ya, gitu. Ya. Maka sama, ini nanti pasti nilainya sebuah angka numerik. Ya. Nanti akan dapat angka. Ya, sinus X itu nanti akan dapat angka kan ya. Ya. Jadi perhatikan ya teman-teman ya, bagaimana tadi di deret Maclaurin ya kita bisa menemukan nilai sinus X ya, nilai sinus X dengan cara deret Maclaurin. Nah, kita juga sebenarnya bisa mendapatkan nilai sinus X dengan menggunakan deret Fourier ya, dengan pendekatan dengan asumsi bahwa sinus X itu adalah fungsi yang berulang. Gitu. Nah, apa gunanya? Apa sih manfaatnya deret Fourier itu? Manfaatnya ya. Manfaatnya gini teman-teman. Atau jangan di sini ya, yang di sini aja tadi. Biar tidak. Atau boleh lah di sini aja ya. Manfaatnya gini. Gini teman-teman. Kan tahu ya bahwa sebentar ya, bisa pindah dulu. Suara itu kan gelombang ya, kan gitu ya, gelombang. Ya, kalau teman-teman buka mungkin ya, gini ya, gelombang suara. Nah ini ya, kan gini kan ya, suara itu kan gelombang ya, kayak gini ya. Nah ini kalau dia suaranya melambat, dia gelombang seperti ini. Dia gelombang ya, seperti ini ya. Ya. Nah, perhatikan bahwa satu suara yang kita dengar, itu nanti terdiri dari berbagai macam bentuk gelombang. Ya. Di tumpahan tindih. Ya, seperti ini ya. Ini adalah gelombang-gelombang yang tumpahan tindih.
ya, besar kecilnya suara, huruf yang kita ucapkan, ya, itu nanti akan menentukan bentuk gelombangnya. Ya, maka ini misalnya, ya kalau kemudian kita bilang misalnya huruf A gitu kan ya, maka nanti mungkin gelombangnya seperti ini. Ya kalau misalnya BA misalnya berarti ba gitu kan, berarti ada B-nya, ada A-nya gitu kan ya, maka mungkin nanti gelombangnya jadinya tidak seperti ini ya, tapi nanti ada bertumpuk kan ya. Jadi mungkin nanti dia akan bertumpuk ya. Mungkin nanti ada yang seperti ini gitu ya. Nah, gini. Ya, kalau nanti jadi ngomong lagi yang lain misalnya nanti mungkin dia seperti ini. Ya. Gitu. Yang lainnya mungkin dia seperti ini karena suaranya tinggi dia seperti ini, atau yang lainnya mungkin dia seperti ini. Nah, gitu, dia bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi nah, semua ini ya, jadi semua ini dengan menggunakan deret Fourier, kalau ini kemudian kita berikan deret Fourier di sini, ya, deret Fourier di sini, maka ini tadi ya, yang putih ini, ya, kemudian yang merah ini, ya, kemudian biru ini, gitu kan ya, kemudian yang hijau ini, kemudian yang kuning ini, ya, semua nanti akan diubah menjadi angka. Ya, jadi semua nanti akan menjadi angka. Ya, ini menjadi angka tertentu hasil deret Fourier, ini juga menjadi angka. Ya. Nah, angka ini nanti ya, nanti diubah secara menjadi bilangan biner. Ya. Mahasiswa teknik informatika tentu paham ya bagaimana angka numerik 1 sampai 10 misalnya dibuat jadi bilangan biner. Nah, bilangan biner ini kemudian masuk di algoritma atau di algoritma komputer ya. Komputer atau HP. Ya. Jadi bayangkan suara kita menggunakan deret Fourier itu diubah menjadi angka-angka. Baru angka ini jadi bilangan biner ya. Masuk ke program. Ya, masuk ke algoritmanya program ya. Ini berarti dia masuk ke aplikasi ya. Aplikasi. Ya. Ini nanti ya, aplikasinya kemudian nanti algoritma ini dalam bentuk biner ini kemudian ditransfer, disimpan. Ya, disimpan sebagai MP3 misalnya ya. Ya. Sebagai MP3 misalnya, atau ditransfer ya, dikirim ya. Ya, sebagai sinyal data ya. Ini sinyal data gitu kan ya. Ya, data suara maksudnya. Ya, sehingga kita bisa menerima telepon teman-teman bisa mendengarkan suara saya sekarang ya. Karena tadi suara saya sekarang ini keluar dari mulut saya ya, kemudian ditangkap oleh mikrofon, ya, kemudian oleh program di komputer itu diubah menjadi bilangan biner ya, masuk ke dalam algoritma aplikasi, kemudian di sana kemudian dikirimkan sebagai sinyal ya. Nah, ketika sampai di HP atau di laptopnya teman-teman di sana, itu kemudian diubah lagi ya. Jadi ini kemudian nanti ya. Nah, ini dibalikkan lagi, dia balik lagi dia ya. Ini diubah lagi dia, masuk lagi ya, jadi dari berupa sinyal di sana ya, itu kemudian dari sini dia masuk lagi ke bilangan biner, dari bilangan biner dia balik angka lagi, dari angka kemudian menggunakan deret Fourier dia jadi gelombang lagi. Nah, ini kemudian nanti teman-teman dengar ya. Jadi dari sini ini suara, ini masuk suaranya ya, kemudian sini disimpan di HP ya, atau di laptop, kemudian nanti kalau mau kita putar sebagai MP3 misalnya, maka dia diputar lagi, dibalikkan lagi sampai nanti kemudian deret Fourier dia akan membalikannya menjadi gelombang. Nah, kita bisa mendengarnya sebagai suara. Nah, itu untuk deret Fourier. Ya. Aplikasinya nanti di kimia, misalnya kalau teman-teman nanti belajar di instrumen ya, bagaimana sinyal-sinyal listrik diubah menjadi gelombang, atau bagaimana gelombang diubah menjadi sinyal listrik. Ya, salah satu konsep menggunakan deret Fourier. Ya. Oke, sekira itu teman-teman materi untuk deret Fourier hari ini.